Ide konten dari mana? Ide kontennya dari, kan habis nerima setoran santri nih. Otomatis santri itu kadang kalau setoran ada salah dong. Iya. Nah, yang kesalahan santri ketika setoran saya jadiin konten. Challengingnya belajar ngomong depan kamera awalnya, nggak terbiasa. Terus gimana kita cari konten yang bagus, gimana tuh caranya. Walaupun udah ketemu ilmunya, kadang kan perlu testing juga. Itu nggak cukup waktu yang sebentar. Kalau nggak salah saya dari awal ngonten sampai grow itu sekitar 2 bulan baru ketemu winning konten. Oh gitu. Ya baru ada yang pecah kontennya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Wakafilmu, podcast yang bahas soal bisnis, keuangan, karir, dan hal-hal bermanfaat lainnya. Dan kali ini kita akan bahas di dunia konten kreator. Bersama saya sudah ada konten kreator dengan followers lebih dari 100.000 rupiah dan kontennya seputar tahsin. Bersama saya sudah ada Mas Anwar Kholadi. Assalamualaikum Mas Anwar. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Mas Anwar. Terkait dunia konten kreator, ini luar biasa. Mas Anwar udah mencapai sekarang 100.000 followers di Instagram gitu ya. Boleh ceritain nggak bagaimana kemudian Mas Anwar memulai dunia konten kreator ini? Saya memulai dunia konten kreator itu awalnya gara-gara gabut. Gabut? Ya, serius. Gara-gara gabut. Saya kan 2021 itu sebagai musyrif penerima setoran di Baitul Murojaah. Itu bingung tuh habis nerima setoran ngapain ya, maksudnya murojaah udah gitu kan. Mau ngelakuin hal lain bingung, ada ketemu iklannya Bang Ogut kan. Oh iya. Iya, ketemu iklannya Bang Ogut, kayaknya konten asik nih. Okay. Ya udah akhirnya nyoba konten kan ya. Ide konten dari mana? Ide kontennya dari, kan habis nerima setoran santri nih. Otomatis santri itu kadang kalau setoran ada salah dong. Iya. Nah, yang kesalahan santri ketika setoran saya jadiin konten. Oh gitu. Iya. Kesalahan santri. Oh ya. Jadi waktu itu ngajar ya? Ya ngajar di mana sih, di sini Cisalak. Cisalak. Oh gitu. Jadi pas temu tadi ya ikannya Bang Ogut, kemudian join kelasnya, dan akhirnya memutuskan untuk masuk ke dunia konten kreator. Iya. Waktu itu dari mulai tahun berapa berarti? 2021. 2021, masa pandemi. Iya, pas harga kelasnya tuh masih 299. Udah 9.000. Sekarang udah 3,5 juta ya. Iya. Oke, apa yang kemudian membuat tertarik untuk langsung terjun dunia konten? Ya membuat tertarik awalnya tuh cuma sekedar ya pure buat nyari pahala aja. Nyari pahala. Oh. Sesimpel itu tuh ya. Oke. Terus selanjutnya? Dan saat itu ada teman saya yang ini salah satu keresahan saya ya waktu itu. Nggak kredibel di bidang tajwid, di bidang tahsin, tapi dia ngajarin. Oh gitu. Iya, menurut saya ya. Okay. Otomatis ini kok orang belum bener aja udah pede ngajarin depan umum. Habis itu saya, di hati saya tergerak, masa gue yang alhamdulillah udah lama di bidang tahsin tapi nggak pede gitu buat nyampein yang bener. Ini yang salah aja pede gitu. Oh gitu. Berarti ada semacam ada keresahan kan ya? Iya. Ada keresahan. Kok dia aja yang mungkin secara kapasitas terlihat kayak belum bagus sampai mau ngajarin, sedangkan saya yang udah punya kapasitas kenapa nggak berani gitu ya buat speak up, buat bikin konten gitu ya. Nah, awal mulanya seperti apa? Dalam artian apakah ada rasa-rasa semacam ini nggak? Tantang challenging sendiri nggak? Ada. Kan santri kan kadang-kala ya mungkin kurang, kalau dalam hal dunia konten mungkin kurang perform atau mungkin introvert lah bahasanya kan. Sering kayak gitu. Apa challenging waktu itu? Ya challengingnya belajar ngomong depan kamera awalnya, nggak terbiasa. Terus gimana kita cari konten yang bagus, gimana tuh caranya. Walaupun udah ketemu ilmunya, kadang kan perlu testing juga. Itu nggak cukup waktu yang sebentar. Kalau nggak salah saya dari awal ngonten sampai grow itu sekitar 2 bulan baru ketemu winning konten. Oh gitu. Ya baru ada yang pecah kontennya. Oke, berapa kali posting sehari waktu itu? Setiap hari sekali. 1 hari sekali. Oke. Dan setiap hari itu dievaluasi. Dan waktu itu zaman-zamannya Reels itu baru muncul. Oke. Lagi nge-hype-nya gitu ya. Makanya masih agak gampang naiknya loh. Memanfaatkan momentum Reels waktu itu ya. Gampang banget. Oke. Nah, terus nemu pola-pola konten yang bagus itu testingnya seperti apa? Apakah lihat konten orang atau uji coba sendiri aja gitu? Uji coba sendiri. Karena saat itu konten kreator belum banyak. Okay. Dan yang bahas tajwid itu baru Zaid Samosir.
Zaid Samosir. Baru dia doang. Ya. Oh gitu. Jadi kayak benchmarknya baru satu orang nih. Mau niru orangnya gue bingung siapa. Gak ada. Oke, berarti itu jadi challenging juga dong. Karena kan nggak ada benchmark yang kalau sekarang kan orang udah banyak ya jadi content creator ya, benchmark udah bisa banyak gitu. Kita ngeliat konten, oh ini perform, kita coba ATM lah ya. Tapi waktu itu nggak ada benchmark yang bisa diikutin banget ya, nggak banyak, Zaid Samosir aja waktu itu ya. Dan grow-nya waktu itu dari berapa sampai ke berapa di 2 bulan pertama itu? Itu yang pertama tembus itu kalau nggak salah dari satu konten langsung naik sekitar 3-4 ribu followers. Iya. Oh gitu, satu konten. Iya. Itu dengan views berapa? Sekitar 20-30 ribuan segitu. 20 sampai 30 ribu. 20 sampai 30 ribu menembus naik followers 4 ribu. 3 ribu 4 ribu. Apa yang menyebabkan itu naik? Konten seperti apa? Kau boleh di-spill? Itu kalau nggak salah saya bahas huruf short. Huruf short itu kan yang saya pelajari. Dia kalau di jalur Syam itu nggak boleh ada pergerakan bibir sedikit pun. So nggak boleh ada pergerakan ke monyong sedikit pun. Tapi kalau di jalur Mesir itu boleh bergerak sedikit ke arah monyong, ke arah menaikkan rahang. So saya bahas dong. Yang sini jalur Syam ini dia nggak boleh monyong. Yang Mesir boleh monyong sedikit. Nah kalian ini ada di kubu yang mana? Itu terjadi 2 kubu tuh di situ. Oh, gitu. Artinya memancing orang buat komen. Buat komen. Ya. Waktu itu udah bikin berapa video? Mungkin sekitar berapa ya? Sudah banyak. Udah banyak ya? Udah banyak lah ya. Udah sekitar 30 lebih. 30 lebih video. Oke. Berarti permulaan awal tuh dari itu akun baru apa emang apa? Akun lama. Dari saya itu masih 900 followers ya. Awal-awal. 900 followers. Emang dari nol banget. Dari nol. Oke. 900 followers mulai konten, kemudian di dalam 2 bulan tuh tembus berapa followers? Awal-awal tuh paling sampai 5.000 doang. 5.000 aja. 5.000 terus tetap lanjut di konten tuh. Nah, dari 5.000 ke 10 itu cepet banget. Abis itu konten selanjutnya bikin yang ya sama lagi lah, bikin 2 kubu lagi. Tuh naik lagi langsung 10.000. Oke. Berarti bikin ini ya. Apa kalau dalam Bangku tuh Divide et Impera. Iya. Pecah belah ya. Ya bikin pola itu ya. Oke, menarik. Nah, sempat mengalami konten yang gagal nggak? Sempet lah banyak itu di awal-awal. Ya. Oke. Itu pernah ini nggak? Kan sering kali ya kita kadang-kadang sebagai konten kreator kan ketika mengalami konten yang gagal kan jadi murung gitu, nggak bersemangat gitu. Sempat ngerasain itu juga? Sempat, tapi saya mentalnya kalau udah ngelakuin sesuatu itu nggak bakal mundur. Ya. Gas terus. Sampai winning. Oke. Nah, memunculkan ide-ide konten itu dari mana aja? Ya tadi itu. Nerima setoran santri salah. Kan otomatis santri salah tersebut banyak santri lain pun yang salah. Pasti banyak santri lain juga yang relate dengan konten tersebut. Ya udah saya kontenin. Itu nih konten. Keresahan santri. Ya? Keresahan santri. Bukan santri doang sih, keresahan orang yang emang setoran Quran. Jadi misalkan santri itu pas lagi setoran salah, misalnya di juz 1, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Dia bacanya hi, enggak di matobi atau aturan di situ matobi. Ya sukun ketika waqaf sebelumnya ada kasroh hi. Dia baca hi. Dia baca ya-nya ya biasa, bukan ya matobi. Ya udah saya kontenin yang bener gini, yang salah gini. Oke. Dan itu apa respon dari audiens? Apakah kadang-kadang kan kita seringkali mungkin ada yang sok pintar atau itu banyak gitu lah ya. Banyak ya. Netizen yang sok pintar gitu ya, banyak komen-komen hujatan tuh udah sering lah ya. Udah sering. Tapi kadang kalau lagi mental lagi misalnya di kehidupan real life lagi ada masalah, kadang kalau ada komen hujatan gitu ya udah hapus aja. Hapus aja. Tinggal hapus blok. Sesimpel itu. Menjaga mental health ya. Iya. Gen Z. Iya. Ya cuman tapi itu resiko ya. Resiko lah ya. Kita akan merasakan hal demikian ya. Nah, proses sekarang 100.000. Berarti udah berapa tahun melalui itu? 2 tahun sampai 2025 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. 100.000.
kadang ada istilah gini. 1 ke 10.000 itu sulitnya luar biasa. Iya. Tapi 10.000 ke 100.000 katanya sih lebih cepat. Iya. Gitu. Itu rasain juga. Iya, dirasain. Oh. Dari 10 ke 100 tuh cepet. Nah, dari 100 itu mulai udah seret. Iya. Dan saya habis itu langsung gedein akun lain, akun kelas online saya Indonesia Bertajwid. Iya. Nah, itu udah lebih banyak lagi tuh. Ternyata akun publik itu lebih gampang deh. Lebih gampang dinaikin. Oke. Karena kenapa sebabnya? Ya karena dia nggak mandang satu orang tertentu. Misalkan dia nggak suka sama saya, otomatis dia masih suka sama pengajaran yang diajarkan di situ. Ya. Oh gitu. Berarti secara eksperimen tadi Indonesia akun publik kayak Indonesia Bertajwid tadi itu lebih cepat grow-nya. Lebih cepat. Oke. Bukan karena di-collab-in sama akun antum. Itu juga itunya sebabnya. Dan ya itu juga soalnya banyak ya followers Indonesia Bertajwid nggak follow saya. Oh gitu. Iya. Wah, berarti banyak yang berbeda ya followersnya ya. Oh, nggak intersection ya, nggak beririsan ya. Iya. Oh gitu. Oke. Saya punya Indonesia Bertajwid kalau yang buat tajwidnya, kalau yang tahfiznya punya Akademi Tahfiz. Akademi Tahfiz. Berarti sekarang ada 2 bisnis nih ya. Iya. Ya, ada Indonesia Bertajwid sama Akademi Tahfiz. Tuh. Oke. Nah, sepengalaman Mas Anwar dalam dunia konten kreator, apalagi di bidang tajwid, di bidang kisaman, kita bisa sebut sebagai konten kreator dakwah ya. Nah, apa yang kemudian menjadi motivasi, dorongan sehingga sekarang masih tetap konten? Motivasinya saya sekedar apa ya? Niat dari awal sama mau nge-share ilmu aja. Sesimpel itu. Oke. Kenapa saya terus ngontenin tahsin? Ya karena saya suka sama tahsin. Iya. Passionnya di sana ya. Karena saya dulu itu sempat kena bullying di pondok. Oh gitu. Iya, di pondok yang tahfiz. Saya itu emang bacaan saya suara di bawah standar, pas-pasan. Nah, itu saya lagi ngaji, lagi nyari hafalan buat setoran lah ya. Itu saking jeleknya bacaan saya. Teman samping saya itu sebelah kanan sebelah kiri kabur. Oh gitu. Ngatain, lu udah bacaan jelek, ngaji kenceng-kenceng lagi. Iya. Iya. Nah itu saya ya otomatis saya mencari guru dong buat benerin bacaan saya. Akhirnya ketemu tuh. Tapi setelah beberapa tahun kayak setahun 2 tahun, setahun selama beberapa bulan mencari guru nggak bisa nih, nggak bener-bener. Akhirnya ada guru dari Malaysia yang kebetulan lagi ngajar di situ juga, namanya Ustaz Haikal. Itu bisa benerin bacaan saya. Karena syaratnya bisa bacaan bener itu cuma 2. Guru yang tepat dan dia bisa ngajarin. Oke, guru yang tepat dan bisa ngajarin. Makanya di bio antum itu tulisannya adalah mengajar baca Quran meskipun suara pas-pasan. Iya, gitu ya? karena emang itu sesuai keresahan pribadi. Oh, oke. Karena itu kemudian ya udah diangkatlah bagi mereka juga yang merasakan hal yang sama yang relate ya. Oke. Karena keresahan saya dulu tuh mau baca Quran dimanapun, kapanpun, ya dengan bacaan kita sebagaimana pada saat ada orang dan nggak ada orang, dengan suara yang seperti itu, kita bisa baca dengan lantang, dengan pede, dengan yakin. Dan saya mau juga orang-orang kayak gitu. Mau pede juga ya untuk membaca Quran ya. Oke. Nah, kalau di dunia konten kreator ya tadi ya hujatan biasa diterima ya kan, dia juga bisa diterima. Apalagi yang kemudian bisa di-share terkait dengan dunia dalam artian selama ngonten ini apa aja sih yang udah dirasakan, feel-nya itu seperti apa? Ini dibilang jual agama. Jual agama. Iya. Gimana tuh pas dibilang seperti itu? Saya udah di jawaban ya kalau orang udah ini ya bilang jual agama gitu. Udah jarang saya naikin ke story. Ya saya sesimpel, saya tuh menjual kemudahannya. Menjual kemudahan, misalkan orang-orang yang di desa nih nggak bisa buat belajar tahsin langsung ke Jakarta, nggak ada biayanya. Ya udah saya menyediakan nih guru-guru yang kompeten, teman-teman saya, guru-guru saya yang saya taruh di Indonesia Bertajwid. Teman-teman bisa loh belajar ke sini tanpa harus datang langsung. Dengan modal HP doang, kuota doang, bisa langsung belajar dengan guru yang kompeten.
Saya menjual kemudahannya. Jual kemudahannya. Iya. Karena mas stigma jual agama jadi kenceng-kenceng banget sekarang. Iya. Kan di di ngajarin tahsin, ngajarin tajwid gitu ya. Mari bilang jual agama. Tapi ya udahlah ya, lanjut gue aja ya. Komen-komen kayak kita emang udah ya mungkin udah karakter netizennya kayak seperti itu ya. Nah, belajar untuk teknis videonya gimana? Maksudnya apakah belajar otodidak atau ada yang ngajarin? Oh, ngeditnya. Ngeditnya. Ini lucu juga nih. Saya dulu jadi masuk ini, jadi tadi nggak cerita juga di awal soalnya. Masuk kelasnya Bang Ogut itu berdua sama orang. Karena saya dulu maksudnya mau buat harga 299 kelas konten yang belum meyakinkan ya. Belum yakin ya, maksudnya belum yakin banget kan ya. Itu saya patungan juga masuknya. Oh gitu. Iya. Patungannya gimana? Ada orang mau masuk kelasnya Bang Ogut tapi dia nggak punya duit, tapi dia jago ngedit. Nah, otomatis saya lagi punya duit nih. Tapi saya nggak bisa ngedit. Ya udah saya patungan sama dia. Gimana nanti kalau gue beli kelas ini, lu ngeditin konten gue, tapi lu bisa masuk akses kelas Bang Ogut juga. Tapi itu udah saya bilang ya setelah saya ketemu Bang Ogut. Iya. Udah halal aman. Iya kan. Ogut kan enggak pengen itu ya. Iya. Itu saya beli berdua. Sampai saya 10K yang ngedit tuh dia. Saya enggak pernah ngedit. Karena emang enggak bisa ngedit. Enggak bisa ngedit sama sekali. Dan setelah 10K itu udah dapat endorse kan ya. Endorse udah datang nih, udah banyak yang datang endorse. Terus si namanya Tri Apriliani. Dia di hiring sama kalau nggak salah Bang Yuda apa? Oh, Yuda apa Works? Iya. Di hiring jadi timnya dia. Otomatis saya endorse datang tapi nggak bisa ngedit. Otodidak dong, saya terpaksa. Terpaksa bisa ngedit karena buat endorse. Ya, akhirnya belajar karena keterpaksaan harus. Iya, benar. Mau enggak mau itu. Enggak mau itu ya. Berarti di 10.000 udah langsung dapat endorse ya? Kalau buat beli spill ini enggak berapa red card-nya? Red card-nya saya pas awal-awal tuh cuma naro 500.000 untuk satu kali posting. Satu ya. Aturannya nih buat teman-teman mungkin yang lagi baru-baru naik ya. Saya kasih tips. Itu brand-brand lagi ngincer teman-teman yang baru naik ya, yang baru winning konten. Itu naruh red card-nya jangan kecil, gede. Harusnya gede. Oh, gitu. Ya, jangan naruh yang kecil. Buat 5.000 followers atau 10.000 followers, tapi lagi saat naik-naiknya dia nih. Iya. Itu bisa ditaruh red card-nya buat satu reels 2 juta. 2 juta? Ya. 5.000 10.000 followers. Ya. Tapi saat dia naik ya. Iya. Saat dia grow-nya. Saat dia lagi FYP terus. Terus saatnya teman-teman naruh red card gede. Oh gitu. Wah, itu gue nggak expect loh sampai seagak gitu kan masih ratusan ribu. Enggak ya. 5 juta. 2 juta. Ya. 5.000 sampai 10. Itu Instagram. Kalau TikTok ya? Oh, kalau TikTok saya kurang tahu ya. Saya soalnya konten juga di TikTok tapi belum pernah nerima endorse di TikTok. Oh gitu. Kebanyakan di Instagram. Okay. Kalau saya sekarang naruh red card-nya satu reelsnya 3 juta. 3 juta. Ya, tapi enggak karena enggak fokus di endorse ya. Paling 2 bulan tuh ada satu brand aja, 1 brand 2 brand. Fokusnya di produk digital. Tapi 1 bulan ada aja ya. Enggak, 1 bulan 2 bulan. 1 bulan 2 bulan. Kadang sebulan tuh enggak ada. Sebulan 2 bulan. Tapi sekali masuk 3 juta lumayan juga sih. Ya, cuma ngerjain sehari doang paling jadi. Iya. Itu brand-brand berarti brand kayak Quran, mushaf. Ya, mushaf, jubah, tub, aplikasi Quran, aplikasi Muslim. Iya. Itu yang kemudian masuk ke niche-nya ya. Oke. 10.000 segitu. 100.000 sekarang di 3 juta. Sekarang fokus ke produk digital. Ya. Produk digitalnya ada kelas-kelas ya? Iya, kelas online, e-course, terus e-book. Udah itu aja 3. E-book, e-course, kelas online. Iya. Ya. Sekarang kan kita lagi happening produk digital ya. Iya. Lagi happening banget loh. Bahkan ada yang bilang beberapa produk digital scam lah. Gitu kan ya. Nah, pernah ngalamin itu juga nggak? Dianggap wah ini apaan sih nih? Iya, pernah.
Gimana? Saya kan jual ebook juga. Apa sih ebook gitu doang dijual harga segitu? Ya saya nih kalau mental saya pribadi ya, saya tuh jual barang yang udah saya pakai dan emang terbukti bagus. Saya pede mau jual berapapun, maksudnya dengan harga mahal juga. Jadi saya jual ebook itu harga 49 dan ebook itu emang saya pakai buat ngajar. Oh. Ya. Ya, ebook itu emang dipakai buat ngajar. Iya sih benar. Karena ada prakteknya di situ ya. Ilmunya di situ semua ya. Dan tapi masih ada yang bilang mahal. Gitu ya. Mungkin emang belum mengetahui value-nya dari ebook tersebut ya, makanya emang bukan target audiensnya. Dan juga bukan target audiensnya ya. Tapi dengan peningkatan followers yang sekarang, kemudian jual produk digital itu ngaruh banget ya ke penjualannya. Dia lebih worth it ya, lebih trust ya orangnya. Oke. Boleh tahu nggak orang itu akhirnya sekarang produk digital ini tergabung di akun Anwar atau di Indonesia Bertajwid ini? Dua. Iya. Tiga bahkan. Akademi Tahfiz, Indonesia Bertajwid, sama akun saya. Berarti tapi secara official ini miliknya Indonesia Bertajwid. Indonesia Bertajwid semua ya. Oke, berarti gabungan semua ke sana ya, produk digitalnya ya. Saya BTW saya punya Indonesia Bertajwid itu bukan punya saya doang, saya co-founder. Sama ada salah satu ustazah namanya Ustazah Nisa. Saya berdua sama dia punya. Indonesia Bertajwid. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih, orang yang beli kemudian produk-produk digital tersebut kan masuknya ke Indonesia Bertajwid ya. Itu karena programnya atau karena orangnya, personal brandingnya? Karena kan seringkali bahasanya tuh personal branding bisa menguatkan atas produk yang kita jual gitu. Merasakan hal tersebut nggak? Merasakan. Karena saya awal-awal itu yang naik personal branding nama Anwar Joladi. Ya orang beli karena Anwar. Tapi buat sekarang setahun ini saya lagi menurunkan personal branding saya naikin personal brandingnya Indonesia Bertajwid. Jadi saya up tuh di story ketika guru-gurunya lagi ngajar, guru-gurunya lagi penyampaian di Indonesia Bertajwid. Ya cara biar personal branding Indonesia Bertajwid naik gimana? Talentnya ganti, bukan saya. Orang lain. Jadi otomatis orang lihatnya ya Indonesia Bertajwid bukan saya. Yang ngajar bukan saya. Oke. Apa yang kemudian memutuskan hal tersebut? Karena biar Anwarnya nanti lagi ngaji pun, owner lagi ngaji, cuannya tetap jalan. Owner lagi ngaji, cuannya tetap jalan. Iya. Boleh cerita teknis kan? Artian, kenapa kemudian kepikiran hal tersebut itu? Biar saya nanti suatu hari mau fokus belajar pun, fokus kerja pun, mau fokus belajar. Saya kan masih mau fokus belajar ya, mungkin sampai umur 30-an. Masih mau setoran, mau talak kemana-mana. Itu Indonesia Bertajwid tetap berjalan. Oke. Dalam artian ini ya, biar orang tuh nggak terfokus ke Anwarnya aja ya, gitu. Bukan kalau Anwar yang nggak ada nanti IBT-nya Indonesia Bertajwidnya nggak jalan, nggak kayak gitu. I see. Berarti gampangnya adalah mengurangi personalisasi dari Indonesia Bertajwid atas Anwarnya itu ya, gitu. Sehingga orang tetap berjalan karena mau ke Indonesia Bertajwid karena Indonesia Bertajwidnya. Bukan gitu. Karena saya. Bukan karena Anwar tadi. Oke. Kayak gontor lah gampang ya. Orang bukan mandang kiainya tapi mandang gontornya. Mandang gontornya. Iya sih, meskipun memang kiainya punya nama juga ya, punya kespesialan ya. Cuman lagi-lagi kesana karena memang nama gontor ya, yang menguatkan branding tersebut. Indonesia Bertajwid sekarang BTW udah ada admin, ada talent, ada beberapa talent konten ya. Terus pengajar udah ada. Pengajaran rata-rata ya kalau yang tahfiz ya. Kalau yang gabung sama Akademi Tahfiz itu yang juara 30 juz nasional atau bahkan udah ada internasional. Dapatnya dari mana saya? Kayak gitu, relasi. Pengajar kayak gitu. Terus ya talent, pengajar, admin, editor udah ada, alhamdulillah. Udah. Jadi tanpa saya pun tetap berjalan. Udah membangun empire bisnis sendiri. Luar biasa. Nah, Anwar mungkin bisa di-share ya terkait dengan apa aja yang kemudian Anwar rasakan. Tadi kan sempat saya ada ya tadi di nyinyirin, dibilang jual agama dan sebagainya. Terus sampai saat ini tetap bertahan tadi karena ada visi dakwah juga situ ya dan sebagainya. Nah, apa yang kemudian akan next step-nya setelah udah terbangun personal branding, udah bangun produk digital, ada lagi nggak sih yang mau dicapai dari sosok seorang Anwar Kholadi? Saya mau jadi akun nomor 1 tajwid dan tahsin
di Indonesia yang online. Oke. Aku nomor 1. Jadi kalau benchmark tajwid tahsin ke Anwar gitu ya. Jadi orang inget tahsin, inget tajwid, inget Anwar. Hmm. Ingetnya Indonesia bertajwid. Oh, oke. Jadi top of mind ya. Jadi Itu top of untuk mind. topik tajwid tahsin ya. Tapi ya itu bertahap ya. Nggak bisa langsung meluncur, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Tapi sampai sekarang tetap konsisten buat Hmm. bikin konten ya. Kemarin sempat ada story yang bilang bakal ngubah bentuk konten. Ya. Iya. apa yang kemudian melandasi hal tersebut? Yang melandasi hal tersebut, saya baru ada ketemu dengan satu orang. Ini kayaknya orangnya suhu. Emang suhu baru terjun tapi. Sekarang itu lagi perang atensi. Iya. Udah banyak konten kreator, terlalu banyak. Iya, Perang atensi. Itu kita benar-benar harus ngambil 10 detik pertama orang harus nonton konten kita. Bukan dari 3 detik ya pasti ya, tapi harus 10 detik nih ya. Nggak cukup 3 detik di awal doang, tapi harus bertahan di 10 detik orang tuh tetap nonton konten kita. Gimana caranya? Salah satu caranya dengan sakitin hati dia. Sakitin hati dia? Iya. Gimana sakitin hatinya? Maksudnya misalkan dia ada keresahan dia pernah ikut kelas online, tapi kelas online-nya itu nggak bisa ngajarin dia, jelek-jelekin kelasnya. Oh iya? Ya. Oh. Tapi tanpa menyebutkan nama kelasnya. Nama kelasnya ya. Iya. Otomatis scam dong itu. Iya. Nah. Oh gitu. Negatif hook ya? Iya. Atau what the fuck? What the fuck. Itu bisa diberlakukan di ATM apa aja ya. Misalkan orang punya keresahan di kelas online seputar konten kreator yang jual sampah doang, bisa kita jelek-jelekin. Oh gitu. Enggak jadi problem tuh. Nggak jadi masalah di kemudian hari. Ya tanpa menyebutkan ini ya. Nah, jangan sampai ketahuan. Ya. Jadi aman situ ya. Oke. Mas Anwar, kita mungkin udah masuk ke sesi akhir closing statement. Mungkin Mas Anwar bisa ngasih semacam advice lah buat teman-teman yang mau dunia konten kreator itu seperti apa. Silakan. Buat teman-teman yang mau masuk dunia konten kreator, pesan saya kontenin apa yang kamu ahli, apa yang kamu suka, dan itu dari situ kalian bisa menghasilkan income. Dari yang kalian suka, kalian ahli, dan itu bisa menghasilkan cuan dari yang kalian kontenin. Karena kalau cuma yang kalian suka dan kalian ahli tapi nggak menghasilkan cuan, itu bakal gugur di tengah jalan. Itu banyak teman saya yang kayak gitu. Udah konten tajwid pun, udah konten tahsin, udah konten tahfiz, tapi nggak menghasilkan cuan dari situ. Dia nggak tahu cara menghasilkan cuannya gimana. Gugur, nggak ada semangatnya, nggak ada bensinnya. Nah. Jadi kontenin apa yang kalian suka, apa yang kalian ahli, dan itu menghasilkan dari situ. Oke, konten yang kalian suka, kalian ahli, dan menghasilkan uang. Karena tadi kalau kita pun suka, kita ahli, tapi akhirnya nggak menghasilkan uang, bensinnya nggak ada, jadi mager lagi ya buat kontennya. Oke, makasih banyak Mas Anwar untuk segala macam insight-nya. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak sekali insight di sini teman-teman buat jadi konten kreator, teman-teman yang punya kesukaan mungkin mulai bisa juga buat konten karena sekarang udah eranya konten kreator nampaknya ya, udah banyak orang bikin konten dan ya jangan sampai ketinggalan lah ya. Sekarang udah banyak juga ikos-ikos yang udah mengajarkan. Kita berdua dalam satu ikos yang sama, ya, Akademi Kreator Bang Ugut, dan itu sekarang harganya sangat mahal. Benar, kalau mau belajar juga bisa ke sana karena kita juga merasakan manfaatnya yang luar biasa. Makasih banyak Mas Anwar. Oh iya, kalau mau ikut kelasnya Anwar Farhadi itu nanti saya akan taruh juga di deskripsi ya untuk kelas-kelasnya. Ada kelas online, ada e-book juga, dan juga ada buku cetak ya. Ya, alhamdulillah. Nanti kita juga taruh di link di deskripsi. Makasih banyak Mas Anwar, teman-teman. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast.